Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di kelas pengantar sintesis anorganik. Saya mohon maaf, harusnya perkuliahan ini diberikan kemarin, tapi karena ada kendala, jadi baru bisa saya sampaikan sekarang. Nah, ini masih melanjutkan metode reaksi anorganik ya, metode sintesis anorganik yang menggunakan reaksi padat-padat. Setelah kita membahas pada pertemuan sebelumnya tentang metode keramik dan mechanical alloying. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan coba bagi dua metode ya, yaitu adalah sintesis pembakaran atau combustion method dan metode microwave. Nah, ini adalah dua metode yang masih menggunakan metode reaksi padat-padat. Nah, jadi video ini akan saya bagi dalam dua sesi, sintesis pembakaran dan metode microwave. Nah, jika pun waktunya cukup, jadi sebenarnya pertemuan ini tidak terlalu lama, jadi saya harapkan Anda dapat memahami metode ini dengan baik. Nah, kita mulai. Jadi dari katanya sintesis pembakaran ya, berarti ada proses pembakaran di sana. Nah, kalau kita definisikan atau kita lihat secara rinci, jadi sintesis pembakaran atau combustion synthesis itu dikenal juga dengan reaksi metatesis. Nah, ini istilah yang mungkin sudah Anda pahami semua ya. Nah, dalam istilah lain, reaksi metatesis itu juga disingkat dengan self-propagating high temperature synthesis. Sintesis dengan temperatur tinggi atau SHS ya. Nah, dalam kondisi solid state, ingat. Nah, sintesis pembakaran dilakukan pada kondisi solid state dan pada temperatur tinggi. Tapi temperatur di sini bukan temperatur tambahan. Nah, nanti kita akan membahas. Nah, apa yang membedakan dengan metode keramik dan mechanical alloying yang menggunakan temperatur tinggi? Jadi kalau combustion synthesis ini tidak menempatkan sampel dalam furnace atau pemanas. Nah, jadi kalau metode keramik dan mechanical alloying itu kan butuh peralatan ya, dan peralatannya cukup rumit dan butuh temperatur yang tinggi. Tapi kalau untuk yang sintesis pembakaran itu tidak menempatkan sampel dalam furnace. Nah, terus panasnya dari mana datangnya? Nah, panas yang dihasilkan itu dari reaksi eksotermis dari prekursor yang bereaksi di dalamnya. Jadi panas yang dihasilkan tuh bukan dari tambahan, misal dari furnace atau dari pemanas, tapi malah dari reaksi eksoterm akibat reaksi dari prekursornya yang terjadi. Oke, itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jadi ini adalah reaksi-reaksi yang terjadi pada sintesis pembakaran. Nah, umumnya reaksi pembakaran itu pasti akan melepaskan karbon dioksida dan air. Ini reaksi biasa dan pasti akan melibatkan oksigen. Nah, ini adalah contoh pembakaran contoh reaksi kimia dari sintesis pembakaran metana. Nah, jadi metan dibakar akan melepaskan CO2 dan H2O. Ini adalah reaksi umum biasa. Nah, kemudian reaksi ini juga dikenal dengan reaksi penggantian ganda. Itulah yang tadi di depan itu ada reaksi metatesis atau double displacement reaction. Nah, kemudian bisa juga terjadi dengan reaksi penggantian tunggal atau single exchange. Atau juga dikenal dengan reaksi termit. Nah, kalau pernah dengar reaksi termit itu sebenarnya reaksi penggantian tunggal, di mana melibatkan panas sebagai sumber awal untuk memulai suatu reaksi. Ya, dari kata termit. Thermal itu yang termit ya. Jadi pasti akan melibatkan panas. Nah, contoh reaksinya apa? Ini adalah reaksi antara besi oksida dan aluminium. Nah, ini adalah ini kan reaksi penggantian tunggal ya. Dapat kita lihat dari besi 2O3, Fe2O3 plus 2Al menghasilkan besi dan aluminium oksida. Jadi bertukar ya, aluminium dan besinya. Yang awalnya dari besi oksida, akhirnya dia menghasilkan aluminium oksida dan dihasilkan besi. Nah, jadi dalam sintesis pembakaran harus kita perhatikan beberapa parameter yang penting ya, seperti ukuran dan bentuk partikel reaktan. Nah, jadi untuk sintesis pembakaran biasanya ini dibuat dalam prekursornya dihomogenkan dulu. Artinya diseragamkan ukurannya. Kemudian teknik pengapiannya juga diperhatikan. Kemudian, nah ini rasio stoikiometri ini pasti berhubungan dengan konsentrasi.
Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian pengolahan partikel reaktan atau green density, yaitu kepadatan pellet sebelum sintering. Jadi kan nanti biasanya sintesis pembakaran itu butuh prekursor yang dibentuk ya, misal dibentuk dalam bentuk pellet dan sebagainya. Itu agar apa? Agar lebih rapat ya. Kemudian suhu adiabatik. Nah, suhu adiabatik ini merupakan parameter penting karena ini adalah ukuran eksotermik reaksi. Jadi ingat di slide awal tadi bahwa panas yang dihasilkan dari reaksi sintesis pembakaran itu adalah panas dari reaksi eksotermik si prekursor. Nah, untuk mengukurnya bagaimana? Untuk mengukurnya itu menggunakan suhu adiabatik atau disimbolkan dengan TAD. Nah, ini step high synthesis ya, step propagating high synthesis tadi atau reaksi metatesis. Jadi bagaimana menilai suhu pada step SHS? Nah, suhu awal T0 itu adalah suhu rata-rata dari campuran reaktan yang akan direaksikan. Ya namanya suhu awal ya. Kemudian ada suhu penyalaan. Suhu penyalaan ini suhu pas dinyalakan ya, pas mulai. Jadi disimbolkan dengan TI. Adalah suhu pada saat reaktan mulai terbakar. Nah, jadi suhu penyalaan ini sekitar suhu pada saat reaktan mulai terbakar. Nah, nilai suhu tersebut adalah nilai proses awal dari SHS. Nah, yang kemudian adalah suhu adiabatik. Nah, kalau suhu adiabatik ini adalah suhu maksimum. Jadi kan ketika kita, kan ini dimulai dari T0 nih. T0, kemudian kan suhu rata-rata campuran reaktan yang, jadi campurannya diukur dulu sebagai T0, kemudian ketika terbakar itu dia dihitung sebagai TI, dan ketika dia mencapai suhu maksimum itu dihitung sebagai suhu adiabatik. Ingat, suhu adiabatik ini tanpa energi tambahan dari lingkungan. Nah, kemudian itu adalah suhu maksimum atau TM. Nah, ketika suhu adiabatik terukur, ada suhu maksimum yang terukur juga. Jadi, ketika suhu maksimum terukur, ya, jadi kita bisa mengukur juga suhu adiabatik. Nah, suhu maksimum itu disimbolkan dengan TM, ya. Jadi, suhu maksimum adalah suhu maksimum proses SHS dengan adanya energi tambahan dari lingkungan. Nah, jadi gini, ketika suhu adiabatik ini kan suhu yang dibiarkan panas sendirinya tanpa ada energi ya. Nah, tetapi biasanya untuk mengoptimalkan proses SHS itu biasanya butuh energi tambahan dari lingkungan. Seberapa maksimalnya energi ini dipakai, nah itu diukur sebagai suhu maksimum. Tadi saya jelaskan di awal suhu adiabatik ini berhubungan dengan TM. Tapi ini suhu adiabatik ini maksudnya suhu maksimum ketika dari proses penyalaan, ya, proses penyalaan dari TI itu sampai ke berapa suhu maksimumnya tanpa menggunakan energi ya. Tapi kalau dia menggunakan energi itu diukur sebagai suhu maksimum TM. Nah, sebenarnya sintesis pembakaran ini untuk apa? Jadi beberapa aplikasi metode pembakaran itu berhasil digunakan dalam sejumlah besar sintesis oksida tadi yang di awal ya, menghasilkan aluminium oksida. Rata-rata sih solid state itu biasanya dia materialnya oksida. Nah, kalau masih bingung material oksida itu untuk apa? Nah, material oksida ini sebenarnya paling banyak digunakan dalam peralatan elektronik ya. Misal di refraktori, magnet, di elektrik, semikonduktor, isolator, katalis, sensor, fosfor dan beberapa bisa juga dihasilkan yang material non oksida. Artinya tidak hanya oksida tapi juga bisa non oksida. Tapi yang non oksida ini lebih cenderung agak sulit dihasilkan karena ini biasanya akan menghasilkan produk samping. Nah, misal kalau non oksida itu menghasilkan karbida, borida, silisida, nitrida, siida, ya pokoknya ida ya. Nah, jadi ini adalah kalau ditanya sintesis pembakaran itu untuk apa? Nah, ini untuk menghasilkan material oksida. Terus material oksidanya untuk apa? Nah, material oksidanya biasa dipakai untuk oksida refraktori, peralatan magnet itu ya. Jadi komponen-komponen elektronik itu biasanya menggunakan material oksida. Nah, untuk membuat material oksida salah satu ya, saya bilang hanya salah satu, itu adalah menggunakan sintesis pembakaran. Untuk menghasilkan material oksida sangat banyak sekali metode sintesis organik. Nah, tinggal dipilih kebutuhan yang akan dipakai untuk menghasilkan material tersebut. Nah, kemudian